kali Presiden Republik Indonesia secara meyakinkan menetapkan pariwisata sebagai sektor unggulan. Sebelum saya jadi menteri, target 20 juta atau 20 miliar US dollar itu sudah ada. Tidak heran bahwa saat ini Wonderful Indonesia sudah mengalahkan Amazing Thailand dan sudah mengalahkan Truly Asia Malaysia. Pariwisata lah memang industri yang paling relatif mudah dan murah untuk mendapatkan devisa sebesar itu. Ketika itu tercapai, nanti pariwisata akan menjadi penghasil devisa yang terbesar. Cinta aku terpana pesona Indonesia. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amin. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata. Nah, bagaimana nih teman-teman? Teman-teman pada sehat kan? Gimana kuliah online-nya? Mari kita dukung program pemerintah dengan di rumah aja. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan 10 destinasi wisata prioritas. Nah, mungkin teman-teman pada nanya nih, apa sih destinasi wisata prioritas itu? Jadi, 10 destinasi wisata prioritas atau disebut juga dengan Bali Baru adalah program pemerintah yang dicanangkan untuk 10 destinasi wisata yang dianggap paling potensial untuk mendatangkan devisa dan meningkatkan jumlah percepatan ekonomi sektor pariwisata. Nah, jadi diharapkan performa dari 10 destinasi wisata ini dapat menyamai Bali nih. Nah, kalian pada penasaran kan apa aja sih 10 destinasi wisata prioritas ini? Yang pertama, ada Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Morotai, dan Wakatobi. Nah, for your information nih guys, pada tahun 2019, Presiden Jokowi melakukan visit langsung ke 10 destinasi pariwisata prioritas ini. Nah, jadi pada saat melakukan visit, dia menemukan beberapa masalah dalam pembangunan 10 destinasi wisata prioritas ini, guys. Jadi, masalahnya itu adalah tata ruang, aksesibilitas, fasilitas, sumber daya manusia, atraksi, dan promosi. Dalam menyikapi masalah-masalah tersebut, Presiden Joko Widodo memangkas 10 destinasi wisata prioritas menjadi 5 destinasi wisata super prioritas. Nah, apa aja sih destinasi wisata super prioritas ini? Yang pertama adalah Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo. Diharapkan nih guys, dengan adanya 5 pariwisata super prioritas akan menjadi pembangunan intensif dan menjadi zona ekonomi khusus. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pada penasaran tentang penjelasan 10 destinasi wisata prioritas ini akan dijelaskan oleh teman saya. Teman-teman bisa klik link di description box di bawah. Baiklah guys, daripada buang-buang waktu lagi, mending kita langsung bahas aja yuk sistematika dalam pembangunan wisata prioritas. Jadi, ada 4 sistematika pembangunan destinasi wisata prioritas nih gengs. Yang pertama adalah strategi rationally. Yang kedua adalah kebijakan pengembangan destinasi industri pariwisata. Yang ketiga, implementasi dan strategi pembangunan destinasi dan industri pariwisata pada tahun 2016. Yang keempat adalah dukungan dari lintas sektor. Kalian pada tahu nggak nih guys, bahwa pariwisata merupakan salah satu dari 3 sektor unggulan di Indonesia. Kenapa? Karena
Meningkatnya investasi dan destinasi menyebabkan pariwisata menjadi salah satu faktor kunci, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan, pendapatan ekspor, dan pengembangan usaha dan infrastruktur. Yang kedua, pariwisata mengalami ekspansi dan diversifikasi, yang menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia. Yang ketiga adalah, meskipun telah berkali-kali terjadi krisis, tapi perjalanan wisatawan internasional tetap tumbuh dengan positif. Seperti pada 25 juta pada tahun 1950, 278 juta pada tahun 1980, 582 juta pada tahun 1995, dan meningkat menjadi sangat pesat sebesar 1,1 miliar pada 2014. Baiklah teman-teman, selanjutnya akan kita bahas tentang kondisi dan target pariwisata Indonesia pada tahun 2019. Bagaimana sih kondisi pariwisata Indonesia sekarang? Nah, kalau misalnya kalian penasaran, lebih baik kita tonton dulu deh cuplikan berikut ini biar kalian lebih tahu tentang kondisi pariwisata Indonesia baik di dunia maupun di ASEAN. Check it out! Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan sekaligus penyumbang terbesar bagi devisa Indonesia. Menurut World Travel and Tourism Council atau WTTC, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan pariwisata tertinggi ke-9 di dunia, ketiga di ASEAN, dan pertama di Asia pada 2018. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, sepanjang 2017 kemarin, pertumbuhan pariwisata Indonesia mencapai 22%. Angka ini hampir 3 kali lipat dari pertumbuhan pariwisata di ASEAN sebesar 7%, serta di dunia sebesar 6,4%. Bahkan, Indonesia juga dapat mengalahkan pertumbuhan pariwisata di Malaysia dan Thailand. Nah, ini saya janjikan akan menjadi yang terbaik. 2016 menerima 46 penghargaan, 2017 menerima 27 penghargaan, 2018 sampai dengan saat ini menerima 31 penghargaan. Tidak heran bahwa saat ini Wonderful Indonesia sudah mengalahkan Amazing Thailand dan sudah mengalahkan Truly Asia Malaysia. Kedepannya, Arief menargetkan pariwisata Indonesia dapat tumbuh lebih pesat lagi. Pada tahun ini saja, pihaknya menargetkan jumlah kunjungan turis asing dapat mencapai 17 juta wisatawan. Jumlah ini ditargetkan dapat bertumbuh 20% lagi pada tahun 2019 menjadi sekitar 20 juta wisatawan. Menurutnya, target ini cukup realistis karena 90% dari jumlah tersebut sudah dapat dikantongi dengan asumsi rata-rata kunjungan turis asing setiap bulannya mencapai 1,5 juta wisatawan. Udah dilihat kan videonya? Wah, keren banget kan pariwisata Indonesia? Bahkan kita dapat mengalahkan negara-negara tetangga loh. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah target-target pariwisata Indonesia dari tahun 2014 sampai 2019. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pariwisata ini mempengaruhi ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, untuk mikronya adalah diharapkan pariwisata pada tahun 2019 akan menyumbangkan kontribusi pada PDB sebesar 11 juta dan sebelumnya pada tahun 2014 hanya 9 juta. Nah, selanjutnya pada sektor devisa diharapkan pariwisata pada tahun 2019 menyumbangkan 240 triliun daripada tahun sebelumnya yang hanya 140 triliun nih guys. Lalu selanjutnya pada sektor lapangan pekerjaan diharapkan pada tahun 2019 sektor pariwisata dapat menyediakan 33 juta lapangan pekerjaan daripada yang sebelumnya yaitu hanya 11 juta lapangan pekerjaan.
Oke teman-teman, pada sektor mikro, pariwisata diharapkan mencapai target indeks daya saing dari hanya peringkat 70 menjadi peringkat 30 pada tahun 2019. Kemudian, untuk kunjungan wisatawan asing diharapkan dapat mencapai angka 20 juta dari sebelumnya hanya 9 juta. Untuk kunjungan wisatawan lokal atau wisatawan Nusantara ditargetkan menjadi 275 juta dari sebelumnya yang hanya 250 juta. Nah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia.